Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa dimanapun kalian berada. Rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai penentuan risiko pengendalian dan pelaporan pengendalian internal. Salah satu perencanaan yang harus kita buat adalah kita auditor harus memahami pengendalian internal yang ada di dalam suatu entitas. Standar Audit 265 telah mengatur mengenai komunikasi terkait dengan kelemahan pengendalian internal yang ada di dalam suatu entitas. Sehingga teman-teman, kita harus melihat apa yang dikendalikan, bagaimana pengendaliannya, kemudian hasilnya apakah pengendalian itu sudah memunculkan efisiensi dan efektivitas operasional. Terkait pengendalian, kita akan lihat kepada KOSO Framework, di mana di sana diatur mengenai 5 topik utama dalam pengendalian. Yang pertama adalah penetapan lingkungan pengendalian. Ini harus kita lihat mengenai tone of the top, kemudian etika yang terjadi, kultur yang ditetapkan, kemudian bagian-bagian mana yang harus dikendalikan. Setelah itu, baru kita masuk pada tahapan kedua, yaitu assessment risk atau penilaian risiko pengendalian. Manajemen harus melihat apa saja risiko yang mungkin muncul di dalam suatu lingkungan dalam entitas itu. Banyak lingkungan, ya, bisa human resource, bisa finance, bisa produksi kalau dia manufaktur, ya, bisa sales dan marketing, bisa pergudangan, ya, itu adalah lingkungan yang harus dikendalikan. Setelah tahu resikonya, maka harus dibuat yang namanya control activities atau aktivitas pengendalian. Ya. Jadi apa saja yang harus dikendalikan, bagaimana, maka manajemen menetapkan itu. Setelah itu, baru dilakukan yang namanya informasi dan komunikasi. Informasi itu satu arah dari manajemen kepada seluruh stakeholder atau internal dari perusahaan itu. Ya, kalau komunikasi itu dua arah, dilakukan diskusi, dialog, seperti itu. Setelah itu dijalankan semua konsep, yang terakhir adalah dilakukan yang namanya monitoring. Nanti dilihat apakah sudah berjalan dengan efektif atau belum. Mana saja ruang-ruang yang harus diperbaiki. Nah, itu adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Kita auditor, itu harus memastikan apakah pengendalian itu sudah dijalankan dengan baik atau tidak. Karena dalam konsep audit, pengendalian itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah terkait dengan keandalan laporan keuangan. Semakin baik pengendalian, maka laporan keuangan semakin dapat diandalkan. Yang kedua, terkait dengan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Entitas yang pengendaliannya baik, maka dia lebih efisien dan lebih efektif. Yang ketiga, perusahaan itu kemudian semua stakeholder-nya itu lebih taat kepada peraturan perundang-undangan. Semakin baik pengendalian, maka risiko audit kita semakin kecil. Demikian penjelasan pada modul ini, teman-teman. Selamat belajar dan sukses selalu. Terima kasih.